Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Susi Kamelia Safi'i. Saya mengajarkan bidang studi kimia dan saya juga diberi tanggung jawab sebagai PKS Kurikulum di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo. Senang sekali rasanya pagi ini kita berjumpa kembali kepada anak-anakku siswa kelas 10 yang akan bergabung di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kita berjumpa dengan kondisi belum tatap muka, tapi kita masih virtual, ya. Kita melakukan Zoom. Saya berharap anak-anak ibu semuanya dengan kondisi yang sehat, tetap semangat di situasi seperti ini. Situasi ini harus kita laluin. Bagaimana kita supaya fight, kita supaya tetap semangat, kita sehat. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Selamat datang siswa dan siswi di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun pelajaran 2021-2022. Kalian termasuk siswa dan siswi yang sangat beruntung bergabung di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo. Karena SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo termasuk salah satu sekolah program penggerak. Dan rasa syukur yang luar biasa kita diberikan amanah oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek bahwa kita terpilih menjadi salah satu program sekolah penggerak. Nah, anak-anakku semua, karena kalian sudah bergabung di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo, kami menginginkan kalian itu mempunyai potensi diri dan prestasi. Siswa zaman now, ya, itu siswa yang harus cerdas, sehat, dan berkarakter. Bagaimana kita bisa sukses, ya? Aku akan paparkan tentang 10 faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran ini sulit, ya, tapi kamu harus mempunyai rasa yang ini terdidik mulai dari sejak dini. Artinya mulai dari kecil tanamkanlah nilai kejujuran itu di dirimu sendiri. Karena kalau kamu jujur, yakin kamu akan pasti dicari orang. Yang kedua, disiplin. Disiplin sangat mudah menyebutkannya, tapi melaksanakannya sangat sulit. Saya yakin dan percaya kepada anak-anak ibu, kalau kita bisa menjaga sebuah kedisiplinan, yakinlah kesuksesan itu ada di depan mata. Yang ketiga, kamu itu menjadi orang yang komunikatif atau mudah bergaul. Nah, sekarang komunikasi ini karena kita di situasi pandemi, kita tidak bisa bertatap muka berkomunikasinya, kita bisa melalui sebuah dunia maya atau alat media komunikasi. Tapi ingat anak-anakku bahwa berkomunikasi menentukan siapa identitas kita. Semakin bagus kita berkomunikasi, maka orang akan mempunyai penilaian yang terbaik tentang kita. Artinya, bahasamu menentukan siapa dirimu. Kalau di dalam sosial media, jarimu menentukan siapa dirimu. Artinya bagaimana? Tulisan yang kita ketik itu kalau bisa bermanfaat atau mempunyai makna yang baik. Kalau tidak bermanfaat, lebih baik tidak usah kamu melakukan komunikasi di sosial media. Yang keempat, dukungan pendamping. Siapakah dukungan pendamping? Orang tua, guru, teman, ini merupakan dukungan pendamping. Jadi saya berharap anak-anakku semua bisa mendapat dukungan pendamping yang terbaik, mulai dari orang tua, guru, teman. Ini harus merupakan orang-orang yang tepat sehingga kamu bisa menjadi sukses. Artinya, ketika kamu berteman atau berdampingan dengan siapapun, itu menentukan langkah kamu ke depannya. Yang kelima tentunya adalah kerja keras. Tidak ada orang sukses tanpa kerja keras. Ya. Yang keenam, mencintai apa yang dilakukan. Saya berharap semuanya, anak-anakku itu sangat mencintai yang namanya belajar. Belajar itu tidak hanya dalam bentuk formal, informal pun itu bisa dikatakan belajar. Definisi belajar itu simpel anak-anakku, artinya berubah dari tidak tahu menjadi tahu.
Jadi di era pandemi ini sebenarnya banyak hal yang bisa kamu lakukan yang positif, di mana kamu mencintai apa yang kamu lakukan. Nah, yang ketujuh, kepemimpinan atau leadership. Di dalam diri sendiri, kita harus punya jiwa pemimpin. Paling tidak, kita mampu membimbing atau memimpin jiwa kita ke arah yang lebih baik. Siapakah manajer yang paling hebat? Jawabannya adalah diri sendiri. Jadi diri kita merupakan manajer. Kita mau jadi apa? Diri kita yang menentukan. Nah, saya berharap kepada anak-anakku semua, pimpinlah diri kalian sehingga sukses itu ada di depan mata. Yang kedelapan, berjiwa kompetitif. Artinya, kamu mempunyai jiwa yang siap bertarung atau siap bersaing. Ini siap bersaingnya anak-anakku semua ke arah yang positif, artinya punya semangat belajar, kamu bertanding dalam dunia olimpiade, kamu mempunyai jiwa atau semangat berjuang yang tinggi. Nah, ini semua sangat mendukung terhadap kesuksesanmu. Karena hanya orang-orang yang berjiwa bersainglah yang mampu sukses di era pandemi ataupun di era masa yang akan datang. Kalian adalah generasi abad 21 di mana persaingan itu sangat ketat. Era industri 4.0. Persaingan menjadikan kita tangguh. Persaingan menjadikan kita sukses. Yang kesembilan, keteraturan hidup. Saya ingin sekali rasanya anak-anakku semua ini mempunyai keteraturan hidup. Di era pandemi membuat keteraturan hidup kita tidak teratur lagi. Dan saya berharap anak-anakku semuanya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, kamu teraturlah membuat kegiatan. Jangan ada kamu yang tidak teratur, arti kata kamu bangun suka-suka, kapan mau belajar, kapan mau makan, kapan mau mandi. Ini membuat jiwa kita menjadi berubah. Saya berharap anak-anakku semua, keteraturan hidup ini sangat penting dan ini berkaitan dengan yang namanya disiplin. Ketika kita memang terbiasa bangun jam 5 pagi, bagi yang beragama Islam atau Muslim, jam 5 itu melaksanakan sholat subuh, kamu sudah melakukan aktivitas. Nah, ketika ada belajar melalui daring atau PJJ, program pembelajaran jarak jauh, jam 8 dimulai, kamu sudah stay belajar, dengan arti kata kamu sudah mandi, kamu sudah sarapan, jiwa dan fisikmu siap untuk belajar. Tugas yang diberikan guru kamu kerjakan. Ketika tugas sudah selesai dikerjakan dan diupload, kamu mau istirahat atau mau melihat sesuatu, mau rileks, boleh, silahkan. Tapi ingat, waktumu kamu yang kontrol. Di zaman sekarang ini lebih banyak kita menghabiskan waktu di dunia maya tanpa lupa atau saat kita tidak sadar bahwa kita sudah melupakan aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan. Kapan kita harus membersihkan rumah? Kamu sebagai seorang siswa wajib membantu orang tua. Kalau orang tua punya usaha di rumah, kamu harus bantu. Kapan kamu makan, kapan kamu ibadah, inilah yang namanya keteraturan hidup. Ya, kapan kamu istirahat tidur siang atau tidur malam, ingat, sekalipun kita berada dalam situasi pandemi, jadwal tidur, jadwal makan itu tidak berubah. Jadwal belajar juga tidak berubah. Tapi situasi ini yang membuatkan kita harus disiplin. Kalau kita berhasil keluar dari pandemi ini dan anak-anakku semuanya bisa mempunyai 10 karakter untuk mencapai kesuksesan, saya yakin benar-benarlah kalian generasi emas Indonesia. Nah, yang ke-10, kemampuan menjual ide. Sekarang ini banyak sekali orang yang bisa mampu menjual ide. Tentunya ide bukan yang negatif, semuanya ide-ide yang positif. Kenapa? Era digitalisasi membuat kita harus pandai atau mempunyai ide. Banyak orang sukses yang awalnya tidak pernah diperhitungkan orang, dia bisa sukses. Kenapa? Kemampuannya menjual ide. Salah satunya adalah contohnya menteri kita, Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim.
Dia mampu menjual ide melalui aplikasi online untuk transportasi. Nah, ini salah satu ide. Kenapa anak-anakku semua tidak berkompetitif? Bagaimana caranya kita bisa punya kemampuan dalam menjual ide? Tentunya sukses itu bisa dicapai dengan melakukan atau kebiasaan yang baik yang utama untuk seorang pelajar. Ya, Ibu sudah paparkan apa saja itu tentang kebiasaan baik untuk seorang pelajar. Kebiasaan tidur. Ingat, kita perlu waktu 8 jam untuk tidur. Jadi saran saya untuk anak-anakku semuanya, kalian itu tidak usah tidur di atas jam 10 malam. Kenapa? Kalau sudah jam 11 malam secara kesehatan, tubuh kita itu sudah mengeluarkan racun, tapi kondisi kita tidak rileks. Dunia maya membuat kita lupa akan waktu istirahat. Sehingga kalau ini terjadi kontinu terus-menerus, akibatnya tubuh kita yang akan rusak. Jadi anak-anakku semuanya, saya berharap rubahlah pola hidup kalian menjadi ke arah yang lebih baik, ya. Jadi kebiasaan tidur, paling lama tidur jam 10, bangun jam 5 pagi. Bangun pagi lebih awal membuat hidup kita menjadi lebih sehat. Berikutnya tentang kebiasaan makan, ya. Jadi pola makan kita juga harus dilihat 1 hari 3 kali. Jangan juga kamu terlalu banyak makan, tapi mengurangi aktivitas olahraga atau aktivitas fisik. Perimbangan antara yang masuk dengan yang keluar ini harus berimbang sehingga tubuh kita menjadi sehat. Upayakanlah anak-anakku kita memakan makanan yang sehat. Ingat ya, kalau kulit kita atau baju kita yang kotor, mencucinya gampang. Tapi kalau kita sembarangan memasukkan makanan ke dalam mulut kita, bagaimana kita menyucinya? Tidak bisa di laundry, ya. Jadi anak-anakku, saya berharap kalian bisa mempunyai kebiasaan atau pola makan yang sehat. Berikutnya kebiasaan bermain. Nah, situasi pandemi membuat kita tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kita untuk bergaul atau bermain, bersosialisasi. Karena situasi ini membuat kita mempunyai batasan. Lakukanlah permainan yang mengasah kemampuanmu atau yang mengasah keterampilanmu menjadi lebih baik. Bermain dengan orang di sekitar kita atau di lingkungan rumah kita ini jauh lebih baik. Kita bisa memahami karakter satu sama lain. Kalau kita bermain gadget atau bermain HP terlalu lama membuat kita menjadi kaku ketika berhadapan dengan orang lain. Kita bisa berlatih komunikasi atau kecakapan kita tentang bagaimana berbicara dengan orang yang berada di lingkungan kita. Orang tua kita, ayah, ibu, kakak, adik, atau kalau ada nenek atau kakek, bagaimana kita bisa berkomunikasi atau bermain ya dengan orang yang di atas kita, sebaya kita, atau di bawah kita. Kita bisa mempunyai keterampilan yang luar biasa kalau kita bisa sukses cara bermain dengan berbagai faktor usia. Yang berikutnya tentang kebiasaan membaca. Literasi ini luar biasa pentingnya anak-anakku semua. Saya yakin kalian sangat suka membaca, tapi di sosial media atau di HP. Coba kamu gali membacamu di buku. Apakah buku pelajaran atau buku motivasi, ya? Yakinkan bahwa kamu bisa membaca misalnya 1 hari 1 judul. Atau kalau lebih bagus lagi, 1 hari 1 buku. Karena banyak waktu, semakin banyak kamu membaca, maka semakin banyak ilmu yang kita dapat. Ada pepatah yang mengatakan, buku itu jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa tahu bagaimana situasi saat ini orang yang berada di Amerika atau berada yang di belahan dunia berbeda dengan kita. Padahal kita masih di rumah, tapi kita bisa tahu kebiasaan apa yang terjadi di sana melalui kebiasaan membaca. Nah, berikutnya lagi adalah kebiasaan menghargai proses. Kamu belajar di sekolah, ya. Ketika guru menegur kamu, apa yang terjadi? Kamu harus siap, berarti ada yang tidak benar dengan dirimu sehingga kamu harus ditegur.
Ketika kamu ditegur, kamu tidak usah marah. Kenapa? Ini adalah proses perbaikan dirimu ke arah yang lebih baik lagi. Jadi, ketika guru ataupun sekolah memberikan sebuah hadiah berupa hukuman kepadamu, ingat, kamu bukan dihukum, tapi kamu lagi diproses menjadi yang lebih baik. Belajar itu sebenarnya semua orang bisa, semua orang pun mampu, tapi menikmati prosesnya tidak semua orang bisa. Coba kamu bayangkan, kamu bergabung di SMA kelas 10, 11, 12. Kalau kamu sukses 1 tahun langsung tanpa tinggal kelas, berarti kamu menikmati proses selama 3 tahun. Nah, ketika proses ini berlangsung, guru-gurumu itu membuat sebuah langkah-langkah. Kamu tidak boleh protes dengan proses. Kamu nikmati saja prosesnya, maka kamu akan memperoleh hasil yang luar biasa. Saya ambil contoh, ketika di rumah, kamu tidur itu atau bangun terlambat. Apa yang dilakukan oleh orang tuamu? Orang tuamu pasti akan marah. Proteskah kamu? Kamu nggak perlu protes menurut saya. Itu adalah proses bagaimana kamu menjadi anak atau menjadi siswa yang lebih baik. Ya, jadi saya sangat berharap anak-anakku semua, situasi saat ini membuat kita terkadang sudah berubah. Kamu ditegur merasa kamu dilecehkan, kamu dimarahi kamu merasa dibully. Padahal bukan, itu adalah sebuah proses menuju kematangan diri supaya kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, kamu ini sekarang lagi proses dibenarkan ke depannya supaya kamu tidak menjadi salah lagi. Ya. Jadi ingat, apapun yang dilakukan orang tua, guru, sebenarnya ingin membuat kamu menjadi lebih baik. Jadi kebiasaan menghargai proses, kamu nikmati prosesnya, kamu nanti akan menikmati hasil dari proses yang kamu lalui. Yang berikutnya lagi tentang peduli lingkungan. Artinya apa? Nah, Ibu cerita tentang situasi pandemi kita saat ini. Kenapa kita harus peduli lingkungan? Pertama, kita harus melihat contoh. Kalau kamu keluar, kamu merasa sehat, kamu tidak memakai masker. Terus kamu berjumpa dengan orang yang memakai masker. Yakinkah kamu bahwa kamu sudah peduli dengan lingkungan? Menurut Ibu belum. Kenapa? Kalau kamu peduli lingkungan, ketika kamu berhadapan dengan orang lain yang bukan keluargamu, kamu harusnya memakai masker. Artinya apa? Masker ini untuk diri saya dan juga untuk orang lain. Masker orang lain untuk dirinya dan juga untuk saya. Jadi kita sama-sama menjaga peduli lingkungan. Satu lagi tentang kebersihan. Kalau kita merasa lingkungan kita itu kotor, bagaimana kita berusaha menjaga lingkungan kita itu menjadi bersih. Situasi pandemi membuat kita hidup bersih. Ya, kita jangan menilai pandemi ini buruknya saja, kajilah sisi positifnya. Yang pertama, situasi pandemi membuat kita harus menjadi orang yang lebih bersih lagi. Ketika kita sampai di satu tempat atau dari manapun, kita membiasakan diri untuk cuci tangan. Yang kedua, begitu kita masuk ke rumah, kita harus mandi. Berarti kita memang harus benar-benar bersih. Yang selama ini malas mandi pasti punya rasa khawatir, ya. Terus kemudian anak-anakku semuanya, kalau di rumah kita ini kotor, apakah kita mendiamkan? Sanggupkah kita hidup dengan lingkungan yang kotor? Saya yakin anak-anakku semua pasti merasa tidak nyaman dengan kotor, ya. Lingkungan sekolah juga membuat kita harus peduli dengan kebersihan, peduli dengan lingkungan. Lingkungan yang bersih membuat kita nyaman. Nah, tadi Ibu katakan pandemi membuat kita menjadi orang yang bersih. Yang kedua, kita lebih dekat dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu. Kenapa? Situasi membuat kita harus berada di rumah. Dengan berada di rumah berarti kita mengenal lingkungan, peduli dengan kondisi orang tua, peduli dengan kondisi keluarga. Kalau di rumah semuanya sehat, semuanya bersih,
kita akan merasa jauh lebih nyaman berada di rumah. Peduli lingkungan termasuk dalam salah satu 7 kecakapan hidup. Ya, anak-anakku, mulai dari kebersihan, ketertiban, ya, keamanan, kesehatan. Ini termasuk semua dalam peduli lingkungan. Kalau lingkungan kita sehat, kita akan merasa nyaman. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa berdoa dan bersyukur. Hanya orang yang bersyukur yang bisa menikmati. Hanya orang yang berdoa pasti dia bisa. Hanya kebiasaan berdoa atau bersyukur membuat kita mendekat, lebih dekat dengan Sang Pencipta. Artinya, apa anak-anakku? Hidup ini sulit dan keras, tapi yakin semua itu sudah digariskan oleh Tuhan. Jadi, kita sudah berusaha, sekali lagi kita harus berdoa. Tuhan yang menentukan bagaimana kita. Kalau saya kutip ada bahasa, gaji bisa diukur, rezeki tidak bisa diukur. Artinya apa? Orang boleh saja punya gaji besar anak-anakku, tapi dia tidak punya rezeki sehat. Ya, artinya apa? Dia selalu sakit. Nah, hari gini kita tahu kesehatan itu luar biasa mahalnya dan tidak ternilai. Jadi, kalau kita selalu senantiasa bersyukur, kita yakinlah kita pasti kuat. Tuhan beserta kita. Kalau kita tidak punya uang banyak, tapi kita punya sehat, kita pasti akan membuat perbandingan di mana orang yang berada di rumah sakit memerlukan oksigen untuk bernafas. Itu kita pasti banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Ternyata Tuhan masih sayang sama kita yang masih dalam kondisi sehat. Sekarang kita sudah melakukan protokol kesehatan, ya. Kita semua sudah melakukan pakai masker, cuci tangan, berada di rumah, dari kerumunan. Tapi sekali lagi anak-anakku, doa itu penting. Kenapa? Kalau Tuhan bersama kita, yakinlah kita akan selalu sehat. Berikutnya saya akan mengenalkan tentang proses pembelajaran untuk program sekolah penggerak. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa anak-anakku semua termasuk siswa yang sangat beruntung bergabung di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo. Karena SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo terpilih untuk program sekolah penggerak dari Kemendikbud Ristek. Nah, apa bedanya kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum KTSP atau kurikulum yang sedang berjalan untuk kelas 11 dan 12? Kalau tahun kemarin kurikulum KTSP atau kurikulum 2013 kelas 10 begitu kamu masuk, kamu sudah terpilih apakah IPA, IPS atau bahasa. Tapi untuk sekolah penggerak, kita kelas 10 belum ada peminatan atau penjurusan. Kamu masih belajar normal semuanya. Ya, kamu masih belajar agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian PJOK, seni, TIK, ya itu kamu masih belajar. Bahasa asing itu masih belajar. Nah, untuk di kelas 10 itu untuk supaya kamu nanti lebih mengetahui apakah kamu nanti mau pilih IPA atau IPS peminatannya, kamu itu di kelas 10 itu masih belajar juga namanya IPA terpadu dan IPS terpadu, ya. Nah, penjurusan itu kapan? Penjurusan ini terjadi di kelas 11. Saya berharap setelah kamu belajar 1 tahun, kamu akan menemukan minatmu di mana. Tapi ingat, ketika kamu ragu menentukan minatmu di mana, kamu bisa berkonsultasi dengan guru BK, dengan wali kelas, dengan orang tua. Kamu akan mengetahui cita-citamu ini nanti kemana arahnya. Next. Nah, ini dia mata pelajaran untuk kelas 10 di sekolah penggerak. Yang pertama itu ada pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua PPKN, yang ketiga bahasa Indonesia, matematika, IPA terpadu, meliputi kimia, fisika, biologi, kemudian IPS terpadu yang meliputi sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi, bahasa Inggris, PJOK, seni dan prakarya, informatika atau TIK, dan keterampilan bahasa asing atau muatan lokal.
Kamu siswa yang berada di era industri 4.0, berarti kamu harus menjadi siswa di abad 21. Ada 4 kompetensi yang harus kamu capai sebagai siswa di abad 21, yaitu 4C, ya, terkenal dengan nama 4C. Yang pertama itu adalah komunikasi, artinya kecakapan dalam berkomunikasi. Yang kedua, kolaborasi. Bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan orang di luar dari timmu, di luar dari dirimu sendiri. Inilah adalah berkolaborasi. Yang ketiga, kamu bisa berpikir kritis atau critical thinking. Nah, dari komunikasi, kolaborasi, critical thinking, terciptalah sebuah yang namanya kreativitas atau kreativitas. Jadi, Ibu berharap anak-anakku semua ini bisa mempunyai 4 kompetensi sebagai siswa di abad 21. Nah, kamu berada di SMA Dr. Wahidin, sistem penilaiannya yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Masih sama ketika kamu belajar di SMP. Untuk di SMA sendiri kita ada 2 semester, semester 1 dan 2, di mana setiap semesternya kita ini ada 3 kali formatif, ya, formatif 1, 2, dan 3. Sama untuk di semester 2. Nah, di sini Ibu ingin memotivasi kamu ya dengan kata berawal dari akhir. Start from, ya. Artinya apa? Ketika kamu bergabung di SMA Dr. Wahidin, kamu harus sudah punya gambaran ke depannya kamu mau. Setiap tahun kamu bergabung, kamu sudah harus punya mimpi, kira-kira ke depannya kamu mau. Ya, awalnya mimpi. Tugasnya sekarang bagaimana kita membuat mimpi menjadi kenyataan. Dreams come true, ya. Artinya semua berawal dari mimpi. Saya yakin orang-orang besar itu mempunyai mimpi yang hebat. Jadi saya berharap anak-anakku semua bagaimana kamu mau optimalkan mimpi menjadi kenyataan. Tentunya kamu harus punya ide yang banyak. Nah, setelah kamu tamat dari sekolah, kira-kira kamu punya target apa? Kerja atau kuliah? Kalau kerja, kamu harus menjadi siswa yang mempunyai 4C. Siswa yang memiliki keterampilan abad 21. Bagaimana dengan kuliah? Sama. Dunia kerja dan dunia kuliah ini bersinergi anak-anakku semua. Ketika misalnya kamu merasa belum mampu untuk kuliah, kamu boleh bekerja dulu. Tapi ingat anak-anakku, tidak ada kata tidak bisa kalau memang mau. Kalau memang kita tidak mampu, pemerintah sangat banyak memberikan bantuan berupa beasiswa. Kalau kamu masih sekolah, namanya PIP, Program Indonesia Pintar, kamu akan mendapat bantuan tentunya melalui syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau kamu kuliah juga, kamu bisa mendapatkan KIP kuliah namanya, Kartu Indonesia Pintar tapi untuk kuliah. Jadi hari gini rasanya tidak ada kata tidak bisa, yang ada kata tidak mau. Harus bisa. Jadi saya berharap anak-anakku semuanya, apapun yang kamu lakukan, kamu tetap optimal, kamu harus tetap optimis. Kamu belajar dengan baik, kamu belajar dengan hebat. Ketika kamu bergabung, kamu sudah punya pandangan. Kira-kira kalau saya bergabung di SMA Wahidin, saya mau dapat jalur undangan untuk masuk perguruan tinggi. Tentunya kamu harus belajar, kamu harus mengukir prestasimu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari semester ke semester, dari tahun ke tahun. Saya yakin, kalau nilaimu terus naik, yakinlah, kamu akan mendapat tiket masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa testing. Artinya, kamu hanya mengandalkan nilai yang terjadi dari semester 1 sampai semester 6. Ya. Kalau kamu kuliah, saya berharap kamu tetap menjadi mahasiswa yang berprestasi. Artinya apa? Kamu memang benar-benar seorang pelajar. Jadi, Ibu berharap semuanya kepada anak-anakku,
Situasi membuat kita tidak terhalang untuk mencapai cita-cita. Situasi pandemi membuat kita harus lebih kerja keras lagi supaya kita sukses di masa yang akan datang. Terima kasih banyak sudah bergabung, sudah hadir tatap muka melalui Zoom dengan saya. Saya berharap anak-anakku semua bisa sukses, sehat selalu, punya semangat dan optimis terhadap masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sukses tanpa obat.